Oke, perkenalan nama saya Hendra, buat yang belum pernah kenal sebelumnya. Oke, jadi, mungkin tadi udah lumayan ya tadi materi dari Pak Faisal, dia udah ngejelasin, eee, soal API security ya. Apa aja sih yang dari API security itu yang merupakan istilah basically kita bilang fundamental ya. Nah, di sini saya mungkin lebih ngejelasinnya lebih ke spesifik ya. Jadi kan kemarin kan di webinar yang sebelumnya ini kan webinar series ya, dari API Security Challenge basically. Nah, dari webinar API Security Challenge ini sebenarnya kan di webinar yang sebelumnya, kita tuh ada mencoba yang ngelakuin yang namanya itu adalah hacking dari, eee, portal ini, namanya portal Witcher. Jadi basically portal Witcher ini adalah apa? Portal Witcher ini adalah API portal, di mana API portal ini, eee semuanya tuh menggunakan API, jadi dari login, sign up, semuanya dia pakai API. Jadi ini basically, kita bisa bilang kalau dia ini mencontoh suatu modern applications ya, di mana semua backend-nya itu adalah API, gitu. Nah, lalu dari sini kita tuh diberikan soal ya, jadi kita ada sekitar 8 soal ya, kemarin. Jadi, di sini kita dibilangnya istilahnya capture the flag. Jadi dari masing-masing soal yang udah kemarin kita lakukan, jadi kayak contohnya yaitu admin konten, ada information disclosure, dan lain-lain. Itu tuh practically adalah caranya ngasih tahu kalau di website ini sebenarnya dia ada vulnerabilities gitu. Jadi ada basically ada 8 vulnerabilities yang kita bisa coba untuk retas basically. Oke. Nah, lalu juga ini saya coba, summary-kan ya, dari yang tadi Pak Faisal juga sempat mention. Jadi OWASP kan sempat keluarin yang namanya API Security Top 10. Jadi dari API-API yang ada ini, eee, kita tuh sebenarnya tahu nih udah. Jadi itu yang paling sering di-hack atau diretas itu tuh adalah 10 API ini. Nah, kita coba kelompokkan, mungkin saya biar lebih gampang ya kita ngingetnya. Jadi yang pertama itu adalah weak authentication and authorizations. Jadi dilihat kayak yang dari A1, A2, dan A5 ini practically dari 10 OAuth ini, itu adalah nggak adanya authentication atau authorizations atau lemah gitu dia punya authentication authorization-nya. Berikutnya adalah information leakage. Jadi information leakage ini maksudnya apa? Jadi dia lebih ke kayak harusnya API ini, eee, ngeresponsnya itu tuh nggak pakai user ID gitu, tapi dia nggak sengaja si developer bikin karena bikinnya istilahnya satu API digunakan oleh banyak, API lain ya. Misalnya contohnya user profile, dia ngasih return-nya atau responsnya itu lebih. Jadi misalnya contohnya kita harusnya login cuma dapat fail atau sukses, tapi ini enggak, kita kasih juga username-nya siapa, nama lengkapnya siapa, dia punya dia punya profilnya apa gitu, nomor telepon, dan semua ini bisa berbahaya sebenarnya dan bisa digunakan untuk melakukan API call yang lain gitu. Nah, di yang ketiga ini baru yang kita namakan dengan malicious request. Jadi kayak contohnya brute force, terus atau dia mencoba ngelakuin SQL injections, dia coba ngelakuin scanning, ini termasuk di dalam malicious request gitu. Dan yang terakhir, tapi juga bukan istilahnya ini yang terakhir tapi bukan berarti dia yang paling nggak penting. Tapi ini sebenarnya penting. Jadi yang terakhir ini sempat di-mention juga tadi, itu adalah insufficient logging and monitoring. Jadi kita ini harus tahu, terutama kalau kita udah bicara API ya, di mana API itu banyak pemanggil, misalnya dari API A, dia manggil ke API B, manggil ke API C. Dari satu API orchestration ini, kita tuh perlu tahu yang namanya dia punya monitoring atau dia punya latensi, dia punya data basically. Jadi kita bisa pinpoint kalau misal ada satu API yang error, sehingga menyebabkan satu website kita down, kita tahu yang mana yang mati API-nya atau yang mana yang lambat gitu. Jadi semua hal ini bisa cepat kita debug istilahnya. Karena kalau nggak ada itu, kita bisa kayak cari jarum di tumpukan jerami istilahnya. Nah, sebenarnya itu dari Gartner sendiri, dia tuh udah ngasih tahu cara kita untuk memprotek suatu API, kita harus lihat dari yang sebelah paling kanan. Jadi kita lihat di microservices atau API kita, itu harus diprotek dengan micro gateway, terus di depannya ada API gateway,
yang connected ke access management atau identity provider. Lalu perlu adanya WAF, bot mitigation, ADC CDN, dan juga ada anti DDoS. Semua stack ini diperlukan agar API kita terproteksi sebenarnya. Dan ini terserah sebenarnya dari teman-teman sekalian mau menggunakan yang mana gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah dengan adanya stack-stack masing-masing ini, untuk API kita itu akan makan latency berapa lama nih dari end to end. Karena kita bisa tahu suatu API itu dikatakan oke, dia punya latensinya selama API-nya biasanya kita bilang ya. Kalau di implementation itu tuh under 500 milliseconds. Dia punya waktu processing time. Seperti itu. Nah, ini saya mulai coba untuk bahas ke capture the flag-nya ya kita ya. Jadi di salah satu pertanyaan kemarin tuh ada tentang admin content. Jadi basically salah satu users atau pengguna dari website Witcher tadi, dia tuh berhasil menemukan atau berhasil mendapatkan suatu Swagger files yang lama. Atau kita bisa dia dapat old Swagger files-nya. Nah, terus ketika dia berhasil dapat old Swagger files-nya, kita tuh harus mencoba istilahnya bantu Gerald untuk bisa ngelihat admin portion dari Swagger files-nya biar bisa dapat flag-nya. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita coba download Swagger files-nya. Di sini kita setelah kita open ya Swagger files yang kemarin, kita bisa open-nya pakai TextPad atau misalnya kita open pakai Visual Studio ya. Nanti kita bakalan bisa dapat, oh ternyata itu tuh ada salah satu path di mana path-nya dia mention adalah /admin/version 1 gitu. Nah, cara kita bukanya itu gimana? Cara bukanya gampang. Jadi kita cukup tambahin. Jadi ini semuanya adalah basically suatu Swagger 101 ya kita bisa bilangnya. Jadi di mana semua path yang ada di Swagger itu tuh adalah bisa dibuka dari FQDN-nya. Jadi kita tinggal buka atau kita masukkan yang tadi /admin/v1. Kita akan bisa dapat feature flag-nya gitu. Dan di sini kita akan bisa solve pertanyaan yang tentang admin content tadi gitu. Nah, lalu cara untuk ngemitigasinya atau nge-resolve-nya seperti apa sih? Mungkin sebelum ke sini saya mention dulu. Jadi cara pertama adalah kita bisa fix yang paling basic adalah kita bisa fix dari code-nya ya. Jadi kita bisa bilang dari source code, kalau misalnya emang ini suatu hal yang nggak boleh dipublish, ya seharusnya kita jangan expose ke internet atau jangan kita publish dari source code-nya kita matiin sama sekali. Atau kita bisa bilang juga versi-versi lama ya kita jangan deploy gitu. Jadi kita undeploy versi-versi lama atau kita disable. Jadi nggak bisa diakses. Cara keduanya kita bisa menggunakan WAF. Jadi di sini kan karena saya dari F5, WAF yang saya tahu itu tuh dari F5. Basically kalau F5 API Security WAF, jadi mungkin melanjutkan pertanyaan Pak Nanang tadi ada sempat mention kalau API Security itu implementasinya seperti apa ya. Jadi untuk WAF itu tuh bisa, tapi WAF-nya kalau bisa ada features yang namanya API Security, seperti itu. Nah, nanti dari API Security WAF ini biasanya itu tuh mereka bisa upload yang namanya Swagger files. Nah, nanti dari Swagger files tadi, atau bisa kita bilang juga Open API Spec, itu kita bisa lihat nih dari metode-metode yang ada atau yang terdeploy, kita tuh bisa pilih. Jadi di sebelah kanan ini yang ada tulisan active true ini kalau dari F5 API Security, kita bisa ganti state-nya menjadi false. Jadi dari semua metode-metode yang available atau semua path yang ada, kita bisa pilih yang mana yang mau kita expose ke internet, atau kita expose ke public, ataupun ke basically semua klien API-nya. Dan yang mana yang mau kita disable, seperti itu. Jadi di sini kita bisa pilih gitu. Atau kalau misalnya kita nggak punya Swagger-nya, dengan F5 API Security kita juga bisa ngelakuin yang namanya disallow based on path-nya. Jadi kita bisa restrict HTTP methods-nya, basically per URI-nya. Atau kita bisa restrict juga dia punya metode-nya, HTTP metode-nya, kayak contohnya kayak delete nggak boleh, atau put nggak boleh, gitu. Jadi nantinya suatu hal yang bisa merusak sistem atau yang emang seharusnya nggak bisa diakses, itu akan diblok oleh WAF-nya itu sendiri. Seperti itu. Atau cara ketiga, jadi yang pertama tadi adalah dengan fixed code ya. Yang kedua tadi dengan WAF. Cara ketiganya adalah dengan API management. Jadi practically kalau dari API management,
Ini saya ambil contohnya untuk Nginx API Management, tapi nggak harus dari Nginx. Jadi semua API Management itu punya features yang namanya definition and publications ya. Nah, nanti dari features, definition, dan publications ini kita bisa pilih, basically. Jadi nanti dari masing-masing API yang mau kita publish, jadi nggak masalah backend-nya bisa publish semuanya. Nanti API manajemennya biasanya dia akan bisa detect ada API apa aja di publish, atau yang di backend, nanti kita bisa pilih. Jadi API expose yang mana, API yang nggak mau diekspos yang mana, seperti itu. Gitu. Jadi ini cara yang terakhir. Gitu. Nah, lalu kita mulai bahas ke authorization space. Jadi di sini si Gerald ya, si tokoh utamanya, dia tuh tahu kalau sites ini sebenarnya maintain suatu secret score untuk semua users yang ada gitu. Nah, dia mau tahu secret score-nya untuk Jaskier Dandelion. Dia mau tahu nih, secret score-nya Jaskier berapa nih. Ini adalah salah satu yang sempat atau salah satu yang lumayan sering ya terjadi ya, seperti kayak saya mention tadi, di dalam salah satu OWASP Top 10, ini namanya ini yang respons lebih-lebih tadi nih. Jadi dia ngasih information disclosure basically. Jadi secret scores yang seharusnya tidak diketahui oleh siapa-siapa, itu malah direspons oleh API-nya. Dan ini sebenarnya kami bukan ngajarin ya, istilahnya ngajarin gimana caranya ngelakuin hacking suatu website. Tapi practically ini yang harus kalian note, di mana sebenarnya respons dari suatu API, ketika kita coba browse dari suatu browser, itu tuh semuanya akan kelihatan gitu. Jadi kalau kita cukup kita inspect elemen, terus kita browse browsernya, kita bisa lihat respons dari API yang udah dibikin seperti itu. Jadi setelah kita dapat ini, kita bahkan bisa tahu request-nya kemana gitu. Jadi di sini kita bisa lihat, oh ternyata request-nya, dia merupakan request-nya ke sini nih, ke /self, /details, /nama account-nya atau user ID-nya gitu. Yang AC07 untuk si Gerald. Dan parahnya lagi, karena dia juga expose yang namanya list ini nih. Jadi dari list ini kita bisa tahu user ID-nya si Jaskier tadi. Karena website ini ternyata dia mengekspos semua list users-nya. Gitu. Setelah kita lihat dari list ini, dari sini kita bisa lihat ternyata si Jaskier Dandelion ini user ID-nya itu adalah AC027 seperti itu. Nah, dari user ID AC027 ini kita lakuinya cukup gampang ya. Jadi yang kita perlu lakukan kita cuma keluarin Postman. Oke. Lalu kita ganti dia punya user details-nya ke AC027. Terus kita coba hit. Nanti kita akan dapat secret score-nya juga, which is feature flag itu di sini. Mungkin di sini kelihatannya sepele ya, tapi ini sebenarnya pernah kejadian nih. Jadi ini real life scenario-nya ya. Jadi ini pernah kejadian di Uber di 2019 April kemarin. Kita tuh ternyata bisa ngelakuin yang namanya take control atas Uber accounts, dan bukan cuma account tertentu ya, tapi semua account-nya. Caranya gimana? Jadi pertama kali kita cukup ngelakuin yang namanya itu register ya. Jadi practically kita coba register sebagai driver. Kita masukin nomor telepon sembarang dengan country code sembarang juga. Nanti Uber, kalau drivernya itu sudah terregister atau sudah teregistrasi nomor telepon tadi, dia akan ngerespons dengan user ID drivernya. Kita bisa lihat di sini. Dia ada UUID ternyata dari drivernya tersebut. Nah, dari UUID drivernya itu, ini padahal statusnya fail ya. Jadi ini response code-nya fail. Di sini kita bisa post di API lain. Jadi API-nya API yang lain untuk sebenarnya ngelihat user details-nya, kita bisa bilang. Jadi ketika kita dapat user details ya, kita bisa dapat hampir ya basically banyak sih. Jadi dengan UUID tadi kita bisa dapat first name-nya siapa, last name-nya siapa, emailnya apa. Kita juga bisa dapat token-nya bahkan untuk ngelakuin transaksi yang lain atas nama driver ini. Jadi ini benar-benar riskan sekali. Jadi ini mungkin kalau untuk pelaku-pelaku IT security ya mungkin bisa dicek dari API yang udah di-expose, itu apakah ada istilahnya yang
tipenya kayak seperti ini nih. Jadi istilahnya information disclosure, di mana dia perlunya sebenarnya cuma beberapa parameter, tapi hasil respons dari API-nya itu parameternya banyak sekali gitu. Nah, cara mitigasinya gimana nih? Jadi cara mitigasinya yang paling gampang ya, dari developer-nya kita harus enforce. Jadi kita bisa bilang ke mereka, pertama, ya dari mereka jangan ngasih respons yang berlebih-lebih. Tapi jeleknya ini adalah jadinya kita bisa end up dengan API yang banyak banget. Karena mungkin kita ada nanti namanya users profile login. Kita terus nanti akan ada namanya user profile lengkap gitu misalnya. Atau kita misalnya ada nama user profile short summary misalnya. Nanti istilahnya semua user profile ini akan saling menumpuk nih. Dan ini juga sebenarnya nggak oke untuk sebagai salah satu mitigation skenario ya. Tapi ini yang paling gampang untuk dilakukan mitigasi gitu. Nah, cara keduanya adalah kita bisa menggunakan WAF ya. Jadi di sini F5 WAF juga. Ini salah satu caranya adalah kita melakukan sensitive data blocking. Jadi kita kan udah tahu nih, misalnya contoh data-data yang sensitif atau yang nggak boleh keluar ke klien gitu. Seperti contohnya kayak credit card number atau kayak Uber user ID tadi atau misalnya nomor KTP gitu. Nah di sini karena kita udah tahu regex pattern-nya, kita bisa ngelakuin yang namanya itu blocking untuk data ini. Jadi nanti dari WAF-nya, ketika dia berhasil menemukan suatu pattern regex yang sama seperti ini, direspons oleh suatu API, ketika dia ketemu pattern-nya, dia akan ngelakuin yang namanya itu masking. Jadi di sini kita bisa pilih kayak misalnya contoh credit card number yang kita show itu cuma 4 digit di belakang aja. Atau misalnya KTP yang kita show itu cuma 5 digit di depan misalnya. Itu bisa kita define semuanya. Dan itu bisa dilakukan dengan WAF gitu. Atau cara yang berikutnya itu adalah dengan API management juga. Jadi dengan API management kita bisa pilih juga. Jadi kayak contohnya dari response API kita bisa pick and choose ya basically ya. Dari API yang user profile tadi yang mau kita kasih respons cuma misalnya cuma HTTP response code-nya aja atau misalnya cuma namanya aja gitu. Last name nggak direspons gitu. Itu juga bisa salah satu solusinya seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya nih, bypass control nih. Jadi ini basically si Yennefer ini marah karena API dari Witcher itu tuh security-nya sangat-sangat rendah sekali. Dia mau kasih tahu ke adminnya si Witcher, jadi dia basically dia cuma mau bilang kalau dia mau ngirimin alert I'm angry. Jadi ini harus kita aware juga ya. Jadi kalau misalnya ada username misalnya di kita punya website atau di kita punya istilahnya aplikasi ya, kita bisa bilang ya. Itu tuh kalau misalnya semuanya running di web dan bisa run JavaScript, itu tuh pasti akan bisa terima alert I'm angry nih. Caranya gampang banget. Kita cuma sebenarnya kasih kurung kurawal script nih kita bisa bilangnya nih. Jadi nanti ketika kita buka dan ketika ini di-render oleh halaman yang manggil API yang ada kata-kata script alert-nya ini nih bisa mendapatkan pop-up. Dan ini nih sebenarnya sangat bahaya nih. Jadi script ini nih bukan cuma bisa digunakan untuk alert ya. Jadi ini bisa juga implementasi yang lain misalnya mencoba untuk jalanin suatu aplikasi atau misalnya jalanin suatu malware yang ada di komputer kita gitu. Which is yang menjadi kejadian ya bisa jadi kayak data-data yang confidential ya, itu bisa terkirim ke suatu website yang bisa di-summary nanti untuk kedepannya akan bisa digunakan untuk ya salah satu contohnya kayak credential stuffing atau ya brute force seperti itu karena datanya udah bocor. Nah, dan kalau kita coba tes sebenarnya di UI-nya itu udah ada istilahnya kita bisa bilang udah ada checking-nya. Jadi kalau misalnya kita coba di website Witcher ini, kalau kita coba kirimin script, dia tuh akan dapat responsnya error sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita coba tes register pakai script comment, itu akan kembali error gitu. Nah, tapi dengan caranya adalah kita coba register dengan apa istilahnya dengan dummy email dulu dan dummy username gitu kan.
Nanti kita akan dapat dia coba request URL-nya kemana nih, kita bisa lihat. Jadi di sini kita bisa lihat dia ke self register details. Nah, lalu kita pakai lagi Postman. Ini bebas nih, mau coba pakai Postman atau kita coba pakai SOAP UI ya. Jadi nanti dari Postman tadi di payload-nya kita bisa mention kayak yang tadi saya sempat mention tuh kita masukin script tadi. Jadi ini merupakan salah satu injection attack-nya. Jadi kita pakai script. Ini %3C ini artinya adalah kurung siku yang lebih kecil ya. Ini kurung siku lebih besar gitu. Kirim alert, I'm angry gitu basically. Untuk username-nya kita mention. Terus kita masukin pas-nya apapun. Nanti dari sana dia akan dapat witcher flag-nya kita langsung gitu. Nah, cara untuk istilahnya mitigate atau cara solusinya gimana ya? Sebenarnya ini cara mitigate-nya yang paling istilahnya kita bisa bilang lumayan gampang juga. Jadi di sini kita bisa fix dari code kita. Atau kalau misalnya tadi udah ada WAF, itu tuh rata-rata WAF itu akan bisa ngelakuin ini. Jadi basically semua tipe injection attack ya itu biasanya udah ada signatures-nya di WAF-WAF yang ada gitu. Lalu juga kita bisa pasang validasi juga di code-nya gitu. Nah, terus berikutnya adalah paket speak. Jadi paket speak ini adalah istilahnya si Gerard bilang dia udah bisa berhasil dapetin suatu network paket. Jadi cara kita dapetin network paket kan sebenarnya cukup gampang ya. Kita bisa ngelakuin istilahnya TCP dump, nanti kita dapat suatu picket file sebenarnya. Jadi ini sebenarnya yang cukup bahaya. Jadi kalau misalnya kita lagi di WiFi public, jadi itu semua orang bisa ngelakuin yang namanya istilahnya TCP dump. Jadi dia bisa ngedapetin yang picket file ini. Dan picket file ini amat gampang. Bukanya kita bisa coba pakai Wireshark nih. Ada salah satu aplikasi. Jadi semua tipe chatting, kalau dia tipenya itu tuh adalah WebSocket dan nggak di-mask dengan TLS, atau ya basically nggak ada security-nya, nggak secure, itu tuh line based text datanya itu akan free text gitu. Jadi kita akan bisa baca istilahnya dia punya line base-nya, dia punya chat-nya tuh isinya apa gitu. Dan di sini ketika kita berhasil buka line based text datanya, kita akan dapat flag-nya. Seperti itu. Nah, ini juga hal yang sama ya. Jadi ini untuk hijack connections ya. Jadi kita bisa lihat tadi, jadi kita bisa ngelakuin yang namanya kita kan tahu tadi tuh untuk ngelakuin WebSocket connections kan pakai WS tuh. Jadi kita bisa lihat di request URL-nya. Lalu kita lihat di message-nya. Ya, bahkan nggak cuma di ini ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada security sama sekali, di browser kita itu kita bisa lihat message-nya untuk semua WebSocket type gitu. Jadi di sini kelihatan trigger-nya untuk dapetin apa namanya? Trigger-nya untuk dapetin restricted items tadi. Itu tuh adalah cukup dengan kita kirim users ID-nya ke WebSocket file tadi. Nanti dia akan langsung respons dengan secret items-nya itu apa aja gitu. Nah, nanti dari secret item ini kalau untuk si Yennefer gimana gitu. Jadi kita cukup dapat kita bisa install sebenarnya WebSocket. Jadi WebSocket client ini ada di Google Chrome atau kalau misalnya pakai Windows atau pakai Mac, kita juga bisa download aplikasinya untuk WebSocket Communications. Jadi di sini kita cukup kasih server WebSocket-nya itu tuh servernya berapa gitu kan. Terus kita cukup kirim request-nya tadi AC403 dan kita nanti akan dapat witcher flag-nya. Seperti itu. Nah, ini jadinya gimana sih sebenarnya cara kita untuk secure suatu WebSocket connections? Ya caranya itu adalah dengan menggunakan kita bisa enable sebenarnya di server application server kita, tergantung application servernya ya, untuk WebSocket-nya menggunakan TLS, atau kita bisa menggunakan juga reverse proxy, ataupun API gateway sebenarnya. Jadi dengan API gateway Nginx atau dengan reverse proxy Nginx, basically kita ada salah satu features-nya, di mana features-nya adalah kita bikin semua koneksinya atau semua communications-nya menjadi TLS, seperti itu. Jadi dari back-end services, dia udah nggak perlu tipenya TLS lagi, atau SSL tadi, cukup di reverse proxy-nya gitu. Jadi di back-end server atau di application server juga jadinya nggak berat, gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya kita mention tentang, ini pertanyaan berikutnya adalah soal information disclosure ya.
Jadi toko utama kita coba login ke Witcher portal, terus dia mau tahu role-nya si role-nya Geralt ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, ini juga salah satunya dari information disclosure tadi ya, itu juga berbahaya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita coba login, kita tuh bisa dapat nih sebenarnya API key ini. Nah, API key ini kalau untuk API rata-rata itu tuh mereka tuh pasti pakai JWT atau Java Web Token gitu. Ini udah practically basic banget lah. Jadi semuanya bearer token atau API key semuanya rata-rata menggunakan JWT. Nah, nanti ketika kita udah dapat JWT-nya, kita tuh sebenarnya ada website namanya jwt.io untuk melakukan decode terhadap JWT ini gitu. Jadi kalau JWT kita nggak ada secret key-nya, itu tuh akan sangat berbahaya sekali, di mana kita bisa lihat jadi payload dari JWT kita tuh apa aja. Jadi di sini kita bisa lihat dari kita punya data payload kita itu tuh sebenarnya ada username-nya which is AC007 dan ada role-nya gitu dari JWT token. Jadi datanya itu tersimpan di dalam JWT-nya. Ini biasanya adalah common yang dilakukan oleh developer-developer juga sebenarnya. Jadi kalau tahu OpenID ya, jadi rata-rata tuh semua data itu disimpan di bearer token. Ada yang simpan gitu, tapi sebaiknya balik lagi adalah jangan disimpan. Ataupun kalau misalnya kita mau simpan, sebaiknya kita enable yang namanya secret key ini di sini. Jadi kita bisa lihat di verify signatures, kalau sebenarnya ada secret key untuk JWT-nya, itu tuh akan lebih safe gitu, atau dia nggak akan bisa diakses gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau misalnya dia ada secret key, tapi secret key-nya bocor gimana gitu. Nah, ini juga bisa kelihatan di weak tokens nih salah satunya. Jadi kalau misalnya datanya itu tuh bocor istilahnya atau API-nya bocor, kita tuh bisa ubah semua parameter yang ada di JWT.io tadi atau bearer token tadi. Jadi di sini kita bisa lihat ini kan nggak ada secret key atau nggak ada encode sama sekali ya. Jadi di sini kita cukup ganti role-nya tadi, which is yang role-nya merupakan Witcher flag, kita ganti role-nya menjadi admin. Setelah kita ganti role-nya menjadi admin, ini cukup diketik aja di JWT.io situsnya. Kita akan dapat token yang baru atau encoded token baru. Nah, dari encoded token ini kita bisa kirim sebenarnya ke API tadi lagi dan kita akan dapat responsnya atau Witcher flag tadi. Jadi kita cukup ganti. Jadi kalau misalnya di istilahnya di bearer token atau di JWT token kita ya, kita tuh simpen suatu hal yang merupakan validation dari suatu website, itu tuh akan berbahaya sekali karena yang terjadi adalah kalau akses kontrolnya itu tuh ada di token, jadinya orang tuh bisa buka seperti itu tokennya. Kita cukup ganti, terus kita reuse tokennya gitu. Jadi ini token reuse dan ini juga pernah kejadian. Jadi ini sempat sempat hype nih. Ini harus di watch out juga untuk para pelaku IT security yang ada di Indonesia ya. Jadi ini kejadiannya di, kalau saya nggak salah kemarin kejadiannya ini di Australia. Jadi ada digital bank ini yang sempat kena breach. Jadi digital bank-nya ini namanya adalah digital bank Dave ya. Jadi ini berhasil datanya itu ke breach. Padahal bank digital ini sendiri dia tuh nggak ke-hack. Jadi dia semuanya masih secure dan nggak ada yang akses ke sistem dia. Atau nggak ada yang berhasil membobol sistem dia. Tetapi yang kejadian ini adalah third party vendor yang connect ke digital bank ini. Jadi kita bisa sebut misalnya contohnya Bank Marcel ya. Jadi nanti dari Bank Marcel ini berhasil kena hack gitu, mungkin security-nya kurang gitu. Nah, dari Bank Marcel ini dia dapetin yang namanya JWT token tadi untuk connect ke Bank Div. Seperti itu. Nah, ketika dia udah berhasil dapetin tokennya, itu ternyata dia bisa reuse. Jadi semua API yang sempat kita contohkan tadi di awal-awal juga, itu tuh bisa dipanggil dengan API token tersebut, gitu. Jadinya yang menjadi sialnya adalah si Bank Marcel tadi, dia punya akses atau punya istilahnya authorization untuk akses customer data gitu. Jadinya customer data atau PII record dari Bank Div ini nih, jadinya bocor gitu. Dan ini lebih menarik lagi karena kalau misalnya kita perhatiin beritanya, itu tuh ternyata Bank Marcel dan Bank Dev ini udah nggak partnership lagi gitu. Jadi ceritanya Bank Marcel ini dia udah lama udah bukan partnernya Bank Dev lagi gitu. Jadi ini bahkan menjadi istilahnya lebih viral lagi ya karena ceritanya adalah si Bank Dev atau digital bank ini menggunakan Salik token
dan berhasil di-reuse, berarti dia punya static token itu nggak dihapus sama sekali gitu. Jadinya vulnerabilities-nya eee, cukup hype pada waktu itu, pada waktu ini kejadian, seperti itu. Nah, lalu cara kita untuk istilahnya ngelakuin solve-nya seperti apa? Atau ngelakuin mitigation-nya seperti apa? Jadi di sini kita bisa ngelakuin yang namanya API authorizations ya, atau biasa kita bisa sebut dengan OAuth 2.0. Jadi dengan OAuth 2.0 kita perlu pisahkan juga, jadi antara authorization server dan juga antar resource server. Jadi kalau bisa, authorization server dan resource server ini kita pisah, dan kedua-duanya itu establish yang namanya itu federation atau trust. Jadi nanti ketika kita ngelakuin pengiriman identity atau username password kita bisa bilang, itu tuh kita cukup ngelakuinnya sekali aja ke authorization server. Nanti dari authorization server atau rata-rata kita bisa bilang access manager ya, itu tuh sekarang dia udah nge-return token, itu tuh kita harus cek yang namanya itu tokennya harus tipenya dynamic. Atau tokennya itu yang ada expiry date. Jadi kita bisa bilang tokennya harusnya expire dalam waktu misalnya 5 menit gitu. Jangan sampai suatu tokennya itu never expire gitu. Jadi itu benar-benar yang bahaya sekali gitu. Nah, lalu token ini juga harus bisa divalidate oleh resource server kita gitu yang di belakang. Nah, ini bisa di-fulfill sebenarnya dengan F5 dan Nginx gitu. Jadi Nginx bisa berfungsi sebagai resource servernya, F5 bisa berfungsi sebagai authorization servernya gitu. Nah, ini sebenarnya udah istilahnya kita bisa bilang udah sering dipakai ya. Jadi ini di traditionally dia juga dipakai sebenarnya ketika kita mungkin perumpamaan yang paling gampangnya adalah pada saat kita checking hotel ya. Jadi ketika kita check in dari hotelnya dia pasti mintanya ya kayak contohnya KTP sama kartu kredit misalnya. Tapi ketika kita mau masuk ke kamar atau akses fasilitas kamar, itu tuh udah nggak pakai kartu kredit sama KTP lagi gitu. Tetapi kita dari resepsionisnya udah dikasih yang namanya itu key card, di mana dengan key card ini kita itu bisa ngelakuin akses ke fasilitas-fasilitas kita gitu. Nah, jadi sehingga semuanya ini jadinya akan lebih aman. Jadi yang namanya PII kita, which is KTP dan kartu kredit tadi, itu tuh jadinya safer seperti itu. Nah, oke, lalu habis ini kita bahas soal credential stuffing ya. Di sini topiknya agak beda, karena sebenarnya credential stuffing ini udah bukan lagi yang namanya kita bilang API security ya. Nah, ini akan dibahas oleh rekan saya, Marcel. Silakan, Marcel. Ya, sekali lagi thank you ya Bapak Ibu. Slide-nya udah kelihatan ya, mudah-mudahan. Jadi kenalin, nama saya Marcel, Solution Engineer dari F5, rekan Hendra juga. Jadi topik hari ini yang saya mau bahas yaitu credential stuffing. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan credential stuffing ya. Jadi basically credential stuffing ini tuh tipe attack yang lagi menurut saya booming ya di 3 tahun belakangan. Jadi tuh tipe attack-nya adalah dari attacker ini dia akan memanfaatkan data-data kredensial user and password yang bocor ya, di mana data-data ini akan di-download oleh dia, lalu dia akan cari cara untuk memakai data ini dan dia akan melakukan automate atau otomatisasi kepada platform-platform atau target-targetnya gitu. Mungkin teman-teman wondering ya, ini bedanya sama brute force apa sih? Basically ini kan cuma attack yang pengen nge-bypass login ya. Nah, sebetulnya bedanya adalah credential stuffing ini bisa dibilang tuh jauh lebih efektif dibanding brute force attack ya. Karena kalau ngomongin brute force itu kan basically mungkin kalau teman-teman pernah pakai beberapa tools ya kayak Hydra atau bikin script sendiri, itu rata-rata brute force itu pakai dictionary attack dan yang lain-lain gitu. Tapi kalau credential stuffing ini prinsipnya berbeda karena mereka mengambil advantage atas psikologi dari orang normal ya, di mana contohnya kayak saya misalnya, saya tuh sekarang bisa dibilang punya kombinasi user and password yang banyak sekali sih. Saya punya account di internet banking, saya punya account di mobile banking, saya punya account di marketplace, atau mungkin teman-teman yang sekarang udah mulai main kripto, platform kripto aja udah ada 3 atau 4 gitu. Itu aja hanya satu kategori gitu. Jadi bisa dibilang kita punya limited memory. Nggak mungkin
kita bisa bikin username password yang apalagi biasanya requirement password-nya sangat strict, harus sangat unik, sangat susah, dan kita harus ingat semua gitu. Jadi kita sebagai orang biasa pasti mengalami yang namanya password fatigue. Ujung-ujungnya apa? Kalau kayak saya dulu, sebelum saya aware oleh security, saya bakal pakai satu username password yang sama untuk semua aplikasi yang saya punya gitu, supaya gampang ingetnya. Nah, problemnya apa untuk hal ini? Jadi problemnya adalah kalau saya pakai username password yang sama, misalnya ada satu aplikasi yang mengalami kebocoran data gitu, misalnya di-hack ya. Nah, jadi nanti paling dari aplikasi itu mereka akan ngirim email ya ke user-usernya, mereka bilang contohnya kayak email ini, dia bilang bahwa kita ada kejadian data breach, tolong kamu sebagai usernya kami untuk menjaga keamanan segera ganti username password gitu. Di sini jadi dari aplikasi ini udah melakukan tugasnya dengan baik, tapi problemnya kalau ada kejadian data breach, impact-nya tuh nggak stop hanya di situ aja. Kayak tadi saya mention, data ini misalnya sampai bocor dan bisa di tangan yang salah, mereka akan memakai data ini, username password ini, untuk melakukan credential stuffing, nggak cuman ke platform yang kejadian data breach ini, tapi dia akan coba memakai username password yang sama ke aplikasi-aplikasi atau platform lainnya. Karena rata-rata 70% orang saya bisa bilang itu pasti memakai username password yang sama untuk multiple platform atau multiple application. Nah, jadi kalau kita ngomongin credential stuffing, sebenarnya ini secara step-nya ini sebagian besar tuh ada 4 ya. Jadi kalau saya bagi 4, yang pertama itu pasti tentunya dari attacker itu harus bisa mendapatkan kredensialnya. Kredensialnya ini bisa didapat dari tempat manapun, nanti saya akan bahas detail di slide berikutnya. Lalu setelah dia mendapatkan kredensialnya, dia nggak bakal melakukan login itu secara manual tentunya. Karena kalau kita ngomongin data breach, biasanya itu pasti bisa sifatnya ribuan bahkan jutaan deh yang pernah kejadian di seluruh dunia ataupun di Indonesia ini juga. Jadi dia bakal cari cara untuk melakukan automate login memakai data-data ini. Yang ketiga, kalau misalnya targetnya itu memang sudah memakai beberapa security prevention ya, misalnya ada yang pakai kayak network firewall, WAF, anti-bot, anti-DDoS, dan yang lain-lain, nanti dari attacker ini kalau dia termotivasi, tentunya dia harus mengupgrade script-nya sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengalahkan atau eventually mereka bisa membypass defense atau security prevention yang sudah dipasang oleh targetnya. Baru terakhir, tentunya kalau kita punya data yang jumlahnya sangat banyak, automate itu juga nggak cukup, karena biasanya kita harus melakukan distribusi ya, supaya dari masing-masing klien ini bisa melakukan automate attack secara terdistribusi, dan sehingga waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih cepat dibanding hanya memakai satu klien. Nah, jadi kalau kita lihat lebih detail di step pertama, create credentials, mungkin Bapak Ibu pasti sudah sering dengar ya, biasanya kita bisa ambil data-data bocor ini, baik itu berbayar atau kadang-kadang ada attacker juga yang kasihnya secara gratis. Itu biasanya ada di forum-forum, contohnya seperti Reddit forum ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, atau biasanya kita harus akses ke suatu forum di mana kita harus pakai services seperti onion service atau misalnya seperti kayak service seperti Tor ya, untuk melakukan browsing di forum-forum yang ada di dark web untuk mendownload data-data seperti ini gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh threat yang dimulai oleh suatu attacker di mana dia menamakan data itu collection one dan isinya adalah 770 juta record. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar untuk services namanya Have I Been Pwned. Di sini yang mau saya bahas itu lebih ke jumlah account yang sudah bocor ya. Jadi Have I Been Pwned ini bagi teman-teman yang belum familiar, ini dimulai oleh seseorang bernama Troy Hunt. Jadi dia melakukan membuka servisnya secara open source. Jadi teman-teman bisa ngecek email pribadi atau email kantor di website ini dan nanti akan kelihatan hasilnya. Apakah email ini pernah bisa dibilang menjadi korban data breach ya di suatu platform atau suatu aplikasi. Nah, yang menarik di sini dan mengerikan juga, selama dia mengumpulkan data ini, itu kurang lebih 11 miliar account ya yang dipublish, yang bisa diakses siapapun, bisa dibilang seperti itu. Nah,
Setelah dari attacker itu berhasil mendapatkan kredensial, dia akan mencoba melakukan automate login ya. Jadi automate login ini bisa dibilang banyak sekali tips and triknya ya, bisa dibilang. Yang pertama kalau kita ngomongin low level atau amateur automation, itu teman-teman mungkin familiar dengan tools-tools seperti ini. Contohnya kayak Sentry MBA atau pakai Command Curl atau mungkin memakai tools seperti Postman gitu. Nah, ini bisa dibilang low level automation. Jadi kalau misalnya targetnya memang tidak punya suatu proteksi, ini tentunya tools seperti ini akan cukup untuk menembus dan melakukan attack seperti credential stuffing. Nah, tapi di zaman sekarang saya lihat pasti udah ada security prevention yang dipasang di customer saya juga sudah lihat. Nah, itu biasanya dari attacker-nya itu akan melakukan evolusi ya, atau dia akan mencoba mengupdate script-nya sehingga dia memakai tools yang bisa dibilang lebih sophisticated gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat icon-icon ini, jadi contohnya kayak headless browser atau mungkin tools-tools untuk testing atau automation seperti Selenium atau Puppeteer misalnya. Di tangan orang normal, mungkin ini tools untuk dipakai untuk melakukan automation testing ya. Tapi di tangan orang yang salah, tools-tools seperti ini bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk men-serve tujuannya dia, yaitu untuk melakukan credential stuffing atau semacam kayak brute force gitu. Nah, jadi tools-tools seperti ini bisa dibilang cukup sophisticated, bahkan saya lihat di lapangan langsung ya, banyak juga company-company yang udah memakai solusi seperti WAF atau anti-bot, tapi masih aja bisa menjadi korban oleh attacker yang memakai tools-tools yang cukup sophisticated seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Puppeteer, Selenium, dan yang lain-lain, itu biasanya ada effort yang harus dikeluarkan karena itu bentuknya selain ada GUI-nya, tapi kita pasti sedikit banyak harus melakukan scripting ya. Nah, ini ada lagi baru-baru ini tools yang menurut saya cukup mengerikan ya, bernama Browser Automation Studio. Jadi bisa dibilang dia tools-nya bagus banget menurut saya ya, karena dia udah nggak butuh scripting sama sekali, dia nanti ada GUI-nya, dan di sini teman-teman bisa lihat itu sifatnya tinggal drag and drop, di mana kita bisa membuat suatu kayak flow ya. Jadi contohnya kita pertama mau buka browser, lalu mau masukin URL, lalu kita pengen misalnya menyerupai manusia itu mengetik dan yang lain-lain di field apa aja, itu semua bisa dilakukan di sini. Dan tools ini bisa dibilang bahayanya, mereka juga menyediakan beberapa fasilitas agar script ini bisa tidak terdeteksi oleh solusi kayak anti-bot. Contohnya mereka bisa kayak rotate proxy, kalau misalnya teman-teman melakukan blacklist IP dan yang lain-lain, atau dia bisa download kayak browser fingerprinting dan yang lain-lain, itu bisa dilakukan semua di tools ini. Jadi menurut saya ini cukup berbahaya ya tools ini di zaman sekarang. Nah, atau ini saya juga lihat ada yang menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman bahkan, kalau attacker itu bahkan tidak mau melakukan apapun dan misalnya mereka punya budget istilahnya, mereka bahkan udah nggak perlu melakukan itu sendiri. Mereka bisa cari website-website yang menawarkan jasa kayak Upwork atau freelancer.com dan yang lain-lain, di mana ini biasanya ada beberapa ahli automation, biasanya mereka akan state bahwa saya memakai tools yang apa, lalu service-service yang saya berikan itu semacam berikut gitu, misalnya fake account creation, brute force, credential stuffing, dan yang lain-lain. Nah, lalu setelah dari attacker-nya itu menemukan cara untuk automate login, nah ini biasanya yang paling challenging di step ketiga ini, yaitu kalau targetnya itu sudah menyiapkan suatu security atau defense, dia harus memikirkan cara supaya bisa membypass atau mengalahkan defense ini, basically. Nah, jadi mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal ini, biasanya kalau belum ada solusi anti-bot, biasanya paling simpel yang bisa dilakukan adalah teman-teman akan lihat di log, teman-teman akan notice bahwa kok ini ada dari satu IP di mana secara transaksi itu nggak normal gitu. Dalam 1 detik dia bisa ngelakuin misalnya 100 atau 1000 transaksi, di mana logikanya kalau pakai cara manual orang beneran itu nggak mungkin bisa melakukan transaksi sebanyak itu gitu. Jadi teman-teman akhirnya ngelakuin yang namanya IP rate limiting atau mungkin blacklist IP. Nah, tapi bisa dibilang ini hanya bisa mencegah untuk tipe attacker yang bisa dibilang masih
beginner atau amateur, karena untuk nge-bypass IP rate limiting ini banyak banget caranya. Salah satunya ya kita bisa rotate tiap transaksi itu, kita pakai proxy sehingga yang terlihat di aplikasi kita tuh IP-nya bisa beda-beda tiap transaksi. Nah, cara kedua, pasti teman-teman juga notice ya, pernah lihat ini, yaitu Google Recaptcha. Google Recaptcha ada beberapa macam, ada yang kita harus centang, atau ada yang dia kadang-kadang keluarin gambar, di mana di gambar ini kita harus men-solve ya. Jadi ini buat kita user nih sangat annoying, buat saya sih sangat annoying ya. Kadang-kadang karena ada gambar yang lewat dikit dari kotaknya, kita jadi bingung harus klik atau enggak gitu. Tapi ya basically ini menurut saya cukup efektif. At least ini minimum proteksi yang harus dilakukan untuk mencegah automation. Nah, tapi di zaman sekarang ini pun namanya maling ya istilahnya atau attacker itu pasti ada cara untuk nge-bypass. Jadi ada beberapa tools baik itu open source atau berbayar yang biasa digunakan attacker automation untuk nge-bypass CAPTCHA. Contohnya ini ada satu services namanya Xevil, di mana dia punya tools dan ini free, open source, bisa di-download dan bisa dipakai untuk men-solve CAPTCHA-CAPTCHA yang ada termasuk Google Recaptcha di sini. Nah, tapi ini karena sifatnya free, maka secara efficacy dia juga nggak terlalu tinggi. Ini aku pernah pakai juga, itu kalau kena Google Recaptcha, ini seringkali juga gagal sebetulnya. Nah, yang betul-betul menurut saya mengerikan, ini ada services namanya Death by CAPTCHA ya. Nah, kalau ini efikasinya menurut saya tinggi sekali, bahkan bisa sampai, saya bisa bilang di atas 80%, karena untuk CAPTCHA-CAPTCHA yang sophisticated seperti Google, mereka bahkan udah nggak ngelakuin automation, mereka pakai orang beneran untuk men-solve CAPTCHA tersebut. Jadi mereka memakai orang-orang bayaran, misalnya kayak di Human Farm country ya, kayak misalnya Bangladesh atau di Pakistan atau di India, untuk melakukan solve CAPTCHA untuk subscriber yang melakukan subscribe ke services Death by CAPTCHA ini. Dan ini bisa dilihat teman-teman, harganya pun cukup affordable menurut saya. Ini $1,3 untuk 1000 CAPTCHA yang solve. Jadi dia hitungnya yang solve. Jadi bayangkan di zaman sekarang semacam CAPTCHA aja pun tidak cukup basically untuk menghandle automation. Nah, terus mungkin teman-teman wondering ya, kalau 2FA gimana? Nah, jadi menurut saya 2FA itu tuh nggak bisa untuk men-stop credential stuffing. Tapi 2FA itu tuh efektif untuk men-stop account takeover yang dilakukan secara otomatis. Loh, bedanya apa sih sebetulnya? Nah, karena kalau kita ngomongin credential stuffing sama automate account takeovers, ini sedikit berbeda. Credential stuffing itu sebetulnya kalau misalnya sampai level di mana attacker itu mendapatkan konfirmasi bahwa username password-nya ini valid, itu udah cukup buat mereka sebetulnya. Kalau misalnya dia ngelakuin automate login, ngelakuin credential stuffing, kalau misalnya targetnya itu ngebatasin dengan 2FA, nah sampai level di mana dia bisa tahu username password yang dia pakai ini valid, itu sebetulnya udah cukup. Jadi bisa dibilang dengan 2FA pun bisa dibilang credential stuffing attack itu tuh masih bisa dibilang valid dan berhasil gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, loh kalau gitu mereka kalau udah pakai itu percuma dong, kan tetap dilindungi nama 2FA. Nah, nggak juga. Kalau kita ngomongin account takeover, itu banyak sekali tips and triknya sebetulnya. Nah, setelah dia melakukan credential stuffing, kalau dia udah berhasil konfirmasi username password itu berhasil, nah dia akan pikirkan lagi cara untuk membypass 2FA ini gitu. Nah, paling yang kalau saya lihat ya, mungkin ada attack yang lainnya, tapi salah satu yang bisa dibilang efektif itu adalah udah pasti social engineering kalau menurut saya. Pasti teman-teman notice ya, social engineering ini banyak banget sih kalau kita di sosmed kayak Instagram, Twitter, banyak banget yang laporin bahwa saya jadi korban social engineering, misalnya dana di bank saya tiba-tiba kosong, atau tiba-tiba ada pembelian bukan saya yang lakukan gitu misalnya. Nah, sebenarnya social engineering ini kalau dikombin dengan credential stuffing ini sangat-sangat berbahaya sih. Karena apa? Karena kalau saya ilustrasiin ngomongin social engineering, biasanya orang itu kan pasti apa sih, kalau yang basic itu orang bakal nanya username password, data pribadi dan yang lain-lain gitu. Saya rasa dengan adanya
awareness yang banyak dilakukan oleh praktisi security, atau mungkin dari platform apps-nya itu selalu encourage atau mengasih edukasi ke usernya, itu udah cukup banyak yang aware dengan praktek social engineering gini. Tapi gimana kalau attacker itu mengcombine dengan credential stuffing? Jadi bayangin, saya ini sudah berhasil mendapatkan username password yang valid oleh korban saya. Korban saya misalnya Hendra di sini. Nah, saya telepon Hendra nih ya misalnya. Saya telepon Hendra di sini, saya bilang bahwa Pak Hendra, saya lihat ada transaksi anomali nih di akun bank Bapak gitu. Jumlahnya 20 miliar misalnya. Nah, ini yang lakukan tuh dari Pak Hendra sendiri atau enggak ya? Karena saya lihat adanya anomali gitu. Nah, biasanya kalau telepon-telepon seperti ini, orang kan bakal jadi panik ya, karena related dengan uang yang bakal hilang gitu. Nah, Hendra panik, tapi Hendra karena ngerti tentang security, dia nggak serta-merta tuh bakal percaya gitu. Nah, saya sebagai attacker, kalau udah tahu username passwordnya Hendra, saya bisa ngomong lagi gitu, Pak Hendra, jangan takut, saya dari bank ABC misalnya. Saya bisa masuk ke sistem Pak Hendra kok. Saya nggak butuh username password Pak Hendra, yang saya butuhin hanya OTP gitu. Nah, password Pak Hendra kan misalnya 1-6 kan Pak, bener kan? Nah ini bener saya tahu karena saya bisa akses sistemnya gitu. Saya dari orang bank, don't worry. Yang saya butuhin dari Pak Hendra untuk membatalkan transaksi ini, saya hanya butuh OTP yang habis ini akan kekirim nih ke handphone Pak Hendra gitu. Nah, Hendra karena ke-convince bahwa orang yang nelfon ini bisa akses sistem, maka dia semakin nggak semakin alert gitu. Dia semakin percaya dan eventually dengan pancingan-pancingan yang bagus, dia eventually akan kasih OTP-nya ke attacker-nya gitu. Jadi bisa saya simpulin di sini social engineering dengan effort lebih dan credential stuffing ini bisa jadi sangat efektif sebetulnya. Lalu mungkin keterbatasan waktu ya, tapi di sini mungkin saya nggak kasih contoh satu-satu, tapi biasanya untuk bypass 2FA itu ada teknik-teknik kayak phishing misalnya, mungkin teman-teman tahu phishing ya. Jadi dari ada web palsu atau aplikasi palsu, tujuannya adalah supaya data-data yang dimasukkan oleh korbannya itu akan masuk ke attacker-nya untuk dipakai. Lalu ada yang bernama SIM swapping, basically ini attacker itu akan berhasil mendapatkan OTP karena dia berhasil mendapatkan nomor dari korbannya dan yang lain-lain. Nah, step terakhir sebetulnya kalau itu semua dilakukan, kalau kita mau scalable tentunya dari attacker itu harus mendistribusikan script-nya, dan di zaman sekarang ini sangat gampang ya dengan adanya public cloud, VPS dan yang lain-lain, dan bisa dibilang biayanya pun sangat murah gitu karena ini sifatnya temporary. Jadi kalau saya summary-in dari keempat step tersebut, dan misalnya di sini saya kasih contoh secara uang ya, maksudnya cost yang dia harus dikeluarin, bisa disimpulin ini kita hanya butuh $200 atau bahkan kurang di zaman sekarang menurut saya untuk melakukan takeover 1000 account, di mana tentunya kalau kita udah berhasil dapat 1000 account, itu cost yang dikeluarin itu sangat-sangat minim sih dibanding dengan benefit-nya istilahnya. Nah, mungkin untuk saya key takeaway, jadi mungkin ini call to action ya untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua udah sebagai user dari platform-platform yang ada. Pertama, setelah call ini mungkin pasti bisa cek email-emailnya, baik itu pribadi atau kantor, ke website evergreenfund.com. Nanti di sini akan kelihatan bahwa apakah email Bapak Ibu masih aman atau sebenarnya pernah ke compromise gitu. Kalau sudah ke compromise, segera ganti password. Kedua, walaupun ini kelihatannya susah, tapi mungkin saya encourage teman-teman untuk melakukan update password dan bikin semua password itu unik di tiap platform atau account yang teman-teman punya. Tapi kalau mau lebih mudah tentunya karena kita punya limited memory, di zaman sekarang udah banyak solusi bagus kayak seperti password manager ya, di mana kita hanya perlu ingat satu master password untuk semua password yang ada. Ini yang paling penting menurut saya, enable 2FA. Jadi enable 2FA untuk akun-akun yang penting, baik itu banking, WhatsApp, dan yang lain-lain, tolong segera di-enable 2FA-nya. Dan ini juga nggak kalah penting, karena rata-rata attacker selain social engineering, dia dengan gampangnya bisa lihat dari sosial media kita, kalau kita nggak membuat privacy setting yang strict istilahnya. Teman-teman bisa lihat semua list yang di-encourage oleh praktisi security di website ini ya, security.checkly.st. Nanti di sini ada semua saran-saran yang disarankan. Jadi ini untuk user, dan mungkin ini terakhir call to action untuk teman-teman IT security atau anti-fraud team yang hadir. Kalau mau tahu lebih detail gimana cara kita nanggulanginnya, di luar kita edukasi
user kita, mungkin kita bisa ngobrol lebih deep, bisa kontak saya di email ini.